membuka kegiatan pendampingan akreditasi sekolah 9 sekolah di Kecamatan Aikmal ini. Hari ini ya ada Lenek satu, ada dari Lenek satu ternyata. Iya. Oh gitu. Oh iya. Iya. Baik Bapak Ibu, mari kita buka acara ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu, yang kurang tentunya dari tiang sendiri, yang lebih datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, mohon diterima dan yang mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan oleh Ban SM Pusat. Perkenalkan Bapak berdua, Bapak Kepala UPTD, Pak Pengawas, yang Dr. Bayu Fatmawati MPD, salah satu anggota Ban SM Provinsi di NTB, seleksinya dari pusat. Kami berjumlah 6 orang dan tiang membina khusus di Lombok Timur. Jadi semua sekolah Lombok Timur tiang ini dapatnya dalam akreditasi. Jadi begini Bapak berdua, ini inisiatif dari kami kemarin. Bu Hajah Husnayatun tiba-tiba ngechat, Bu Dokter, ini sekolah saya akreditasi. Yang kaget, Ibu sekolah berapa? SDN 2 Aikmal Timur gitu. Kebetulan Pak Rusdan, Bu Hajah sama Bu Husnayati sama Bu Haryati bimbingan tiang di pasca dulu. Nah, ya sudah, mau kita kenal ya udah, mari sama-sama. Sebenarnya sih persekolah gitu. Mumpung di Aikmal ya udah kumpulin aja dah teman-teman jika berkenan. Nah, akhirnya Bu Hajah inisiatif, ya udah nanti kita kumpul di mana, jangan lupa aja Bapak Pengawas, jangan lupa aja siapa, biar kita tidak menyalahi aturan gitu kan. Jadi jangan sampai ini kemauan tiang pribadi menamakan jadi pembina sekolah di Lombok Timur, enggak. Nah, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Kepala UPTD, Bapak Pengawas, ada beberapa hal yang ingin sampaikan. Nah, jadi di SD ini paling banyak ini Bapak. SD paling banyak yang kadar luarsa sekolahnya di Lombok Timur. Banyak sekali yang kadar luarsa. Ini yang tidak tahu apakah sekolahnya ini tidak pernah membuka sispenanya atau tidak tahu sispena itu apa, aplikasi sispenanya. Nah, nanti mungkin ada guru-guru yang yang kenal sekolahnya, minta tolong dikasih tahu rekan-rekan yang lain, coba tolong buka sispenanya. Ini berakibat apa? Nggak tahu sekolahnya itu sudah kadaluarsa. Pengajuan akreditasi itu 6 bulan sebelum masa habis akreditasi. Nah, kemudian Bapak Kepala UPTD, Bapak Pengawas, sekarang di Ban SM Pusat itu ada sistem automasi Bapak. Automasi itu bisa perpanjangan 1 tahun, bisa perpanjangan 5 tahun. Perpanjangannya itu sesuai dengan hasil akreditasi sebelumnya. Kalau akreditasinya sebelumnya AA, ya A akreditasinya. Kalau B, ya B, nggak ada penaikan, nggak ada penurunan. Itu. Nah, tetapi nanti dalam proses perjalanannya Bapak Kepala Sekolah mungkin Bapak Pengawas mungkin nanti dikasih tahu pembinaannya. Bapak tolong dilihat kinerja semua proses KBN, gurunya segala macam.
Karena nanti setelah 2 tahun Bapak Ibu diakreditasi bisa mengajukan kenaikan tingkat kinerja kalau merasa meningkat. Nah, yang tadinya B misalkan, kemudian pengen jadi naik A selama 2 tahun berbenah gitu, bisa mengajukan lewat Sispena tadi. Apa nih buktinya bahwa Bapak Ibu guru itu meningkat? Nah, itu bisa nanti dikasih tahu. Kemudian yang automasi ini memang harus mengisi seperti orang akreditasi. Tetapi di pusat ada namanya sistem dashboard. Di sistem dashboard ada apa ya istilah, kisi-kisinya yang harus diisi oleh pusat. Di Ban SM Propes itu kami tidak punya. Jadi yang punya itu adalah Ban SM Profesi. Kami kemarin meminta apa kisi-kisinya, biar kami kasih tahu ke sekolah-sekolah binaan kami. Nggak mau dikasih. Ternyata ada sistem pemantauan dashboard. Jadi otomatis nanti diperpanjang, otomatis nanti diturunkan nilainya. Kalau turun nilai, apa penyebabnya? Karena nggak pernah melapor. Melapornya di mana? Biasanya dilihat di Dapodik. Biasanya Dapodik atau Emis. Tetapi ada kisi-kisi yang dilihat oleh sistem, oleh pusat. Gitu. Nah, yang kami utamakan untuk tahap 1 ini adalah sebenarnya yang SMA, MA. Bapak ada binaan yang SMA? SD aja. SMA, MA. Kenapa harus penting akreditasi? Nah, kalau dulu kepala sekolah itu banyak yang menggampangkan, ngapain akreditasi, kok nggak penting gitu. Ternyata sekarang sudah ada di sistem setiap penerimaan sekolah. Kalau sekolahnya nggak diakreditasi, nggak diterima siswanya. Di SMA pun begitu. Karena apa? Karena diminta akreditasi sekolah. Kalau sekolahnya belum terakreditasi, ya maksudnya yang kadaluarsa, otomatis nggak diterima siswanya. Apalagi yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi. Itu. Nah, nanti mungkin Bapak Ibu punya putra putri, tolong dicek yang masih SMA mau melanjutkan ke perguruan tinggi, tolong dicek sekolahnya sudah akreditasi apa belum. Kalau belum di sistem perguruan tinggi itu sudah ada, otomatis nanti ditolak. Dan itu menjadi pembelajaran buat SMA, MA yang kemarin. Akhirnya berebutan mau diakreditasi karena anaknya nggak bisa kuliah, gitu. Kemudian automasi. Nah, yang automasi ini akan juga diakreditasi, tapi nanti di tahap 3 kalau nggak salah. Nah, yang kami utamakan dulu yang kadaluarsa, kemudian yang kena ini Bu Hajah nih, Bu Hajah Husna Yatun ini di tahap 1 ya, tahap 1 karena sudah lengkap ngisi. Nah, nanti mungkin ada trik-trik yang Tiang kasih tahu. Karena apa? Dari tahun 2021 itu Tiang bergerilya nyari tahu apa sih yang ditanyakan oleh asesor. Itu yang sebenarnya yang harus Bapak Ibu kasih selain yang disampaikan oleh Pak Kepala UPTD, Pak pengawas tadi. Memang betul dicari absen, nggak ada absen kosongan absennya. Cari foto, nah dokumentasi itu penting sekarang Bapak Ibu. Harus di print, nggak kayak dulu. Fotonya mana? Ada di laptop, oh ya sudah selesai. Sekarang nggak bisa. Harus dibuktikan. Kalau tidak ada itu, walaupun Bu Hajah ngisi 4 di Sispenanya, bisa turun jadi 2, bisa turun jadi 3. Karena nggak ada bukti autentiknya. Gitu. Jadi harus dilengkapi bagi yang belum. SD berapa aja Pak Dan sekarang yang ada? Berapa SD? Kemarin kan 3. 9. Ya, oke. Jadi itu Bapak pengawas, mungkin nanti Bapak pengawas bisa mengarahkan sekolah binaan Bapak. Jadi harus mau ngapain. Jadi itu kebijakan dari Ban Pusat. Jadi tentang kalau yang reakreditasi kemungkinan
kemungkinan akan diperpanjang secara otomatis, namun tetap mengisi isian sispenanya. Sekolah yang akreditasi tahun ini itu 800-an sekolah Bapak Ibu, tapi kuotanya itu 380-an kalau nggak salah. Nah, tahap 1 ini baru 100. Nah, nanti akan di tahap 2, tahap 3 dibagi lagi nanti. Kemudian yang kami utamakan adalah sertifikat kadaluarsanya. Ada yang sekolah belum terakreditasi, ada yang sekolah tidak terakreditasi. Tidak terakreditasi itu sebabnya apa? Kurang mendukung bukti fisiknya. Di SD Jeruano, Palau Bidiri, di SD Malabiri kalau nggak salah namanya, Malabiri atau Malabiri namanya, itu 2 kali akreditasi, 2 kali tidak terakreditasi. Makanya kemarin sama Pak Sekretaris Dinas, Pak Ugi, apa perlu sekolahnya kita tutup, Bu Dokter katanya. Ya, itu terserah dinas mau tutup apa. Masalahnya 2 kali divisitasi, 2 kali tidak terakreditasi. Jadi sekolah itu hidup segan mati pun nggak mau.